Jadi izinkan Bapak Ibu, saya ingin berbagi pengalaman ya. Pengalaman saya ini bukanlah yang sesuatu hal istilahnya yang bagaimana, cuman ya kita ingin berbagi mungkin ada sedikit ilmu yang bisa diperoleh buat kita semua. Izin Bapak Ibu berbagi? Oke, berbagi praktik baik inovasi pembelajaran oleh saya sendiri, Ferdinand Marcos Sinaga, sahabat teknologi Kepri tahun 2023. Izin Bapak Ibu yang Bapak Guru hebat, izin memperkenalkan diri, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, mana tahu di lain tempat kita bisa bertemu dan saling kenal. Nama saya itu Ferdinand Marcos Sinaga, asal instansinya SMA Negeri 2 Bintan Pesisir, ya, di Provinsi Kepulauan Riau. Jabatan saya itu adalah guru matematika, ya. Saya juga punya blogspot, mana tahu Bapak Ibu ingin berkunjung, itu nama blogspotnya Belajar Santai Matematika, ya. Jadi di sini ada istilahnya pepatah, belajar matematika menjadi lebih asik dan menyenangkan dengan media pembelajaran interaktif. Oke. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang inovasi pembelajaran. Namun sebelumnya saya ingin berbagi hal-hal yang mendasarinya terjadinya inovasi pembelajaran. Jadi kita tidak lupa dari filsafat pendidikan, ya, pengajaran dan kebudayaan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti atau kekuatan batin, pikiran, atau intelek dan jasmani anak-anak dengan maksud supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak selaras dengan alamnya dan masyarakatnya, ya. Ini adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang anak-anak yang sesuai dengan kodratnya. Ya. Di sini juga ada filsafat dari Ki Hajar Dewantara bahwa metode Among yang sering kita dengar itu adalah tutwuri handayani ing madya maun karsa ing ngarsa sung tolodo. Jadi Bapak Ibu mungkin semua sudah tahu ya. Jadi di sini saya bukan untuk menggurui, cuman hanya memberikan semangat atau motivasi buat kita ya Bapak Ibu, bahwa alasan kita berinovasi itu adalah saya ambil dari filsafat Ki Hajar Dewantara, yaitu memberikan contoh yang baik. Artinya seorang guru itu harus mampu memberikan contoh yang baik, harus mampu berinovasi. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan gaya belajar murid. Dan guru juga berperan sebagai pemberi semangat dan sebagai pemberi dorongan. Jadi itulah alasan saya itu selalu pengen guru-guru itu kalau bisa berinovasi ya. Nah, kita ingat Tutwuri Handayani bahwa guru itu sebagai contoh, guru itu pemberi semangat, dan guru itu juga sebagai pemberi dorongan. Dan ada juga satu lagi di sini asas taman siswa, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati, mendekati sang anak, tidak meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba kepada anak. Oke. Jadi di sini saya akan menyampaikan peran guru dalam inovasi pembelajaran ya. Jadi kalau dulu itu gurunya itu kan kita belum mengenal teknologi atau zaman belum maju. Zaman saya dulu itu istilahnya guru masih mengajar ya pakai papan tulis dan masih secara konvensional. Itu bisa dikatakan
berpusat pada guru ya. Jadi untuk saat ini, zaman sekarang ini, zaman canggih ini, maka guru itu perannya sudah perlahan berubah ya. Dulunya pembelajaran berpusat pada guru, sekarang jadi sebagai fasilitator. Fasilitator ini tujuannya memfasilitasi segala kebutuhan belajar dan gaya belajar murid ya. Jadi intinya kita harus tahu apa kebutuhan belajar mereka dan gaya belajar mereka. Mungkin saya pribadi, kalau saya terapkan apa yang guru saya dulu ajarkan sama saya, cara-cara dia, mungkin itu tidak akan sesuai dengan murid saya yang sekarang ya. Karena kondisi mereka sekarang sudah zamannya berbeda dengan zaman saya. Jadi di sini peran guru itu berfungsi sebagai fasilitator untuk memfasilitasi segala kebutuhan belajar dan gaya belajar murid. Kemudian memberdayakan kelompok untuk mendapatkan informasi, memecahkan masalah, mengambil kesimpulan, membuat kesepakatan dan keputusan bersama. Jadi kalau saya sekarang itu di kelas itu lebih banyak memberdayakan siswa, artinya memfasilitasi, memberikan mereka sebuah informasi untuk suatu materi pelajaran ya. Jadi kalau dulu saya itu kasih contoh, kasih soal, seperti itu ya, kasih contoh, kasih soal. Tapi seiring mendapatkan pelatihan ya, bahwa untuk inovasi pembelajaran itu, bahwa yang diberdayakan itu adalah murid, bukan gurunya ya. Artinya pembelajaran itu adalah berpusat pada murid. Mungkin itu sekitar pengantar ya Bapak Ibu dari Filsafat Pendidikan. Sekarang saya ingin berbagi tentang untung ruginya ya, atau nilai plus minusnya. Jadi inovasi pembelajaran antara ini luring daring. Kalau luring itu sepengetahuan saya itu terbatas ya. Artinya hanya di dalam kelas tertentu, maksudnya bisa di lab, bisa di dalam kelas. Nah, tapi kalau daring itu kita bisa belajar di mana saja, ya kan? Di mana-mana pun bisa kita daring. Kemudian luring itu dia terjadwal. Artinya terjadwal itu kalau kita belajar di kelas, ya bisanya mungkin dari pagi sampai siang, kan seperti itu. Kalau daring, kapan aja bisa. Ya. Mau jam berapa aja sesuai kesempatan bisa. Baru luring itu sekali tayang. Artinya sekali tayang kalau kita menjelaskan di kelas, nggak akan bisa ada reviewnya. Ya, kalau daring ini ada rekamannya atau menggunakan LMS bisa diulang-ulang kembali ya. Jadi untungnya di situ. Kemudian kalau luring ini bahan ajarnya terbatas ya, terbatas. Artinya kalau di kelas mungkin ya alat peraga, buku, cetak. Kalau daring, nah kalau daring ini seperti kita ketahui sekarang ini banyak ya. Untuk bahan ajarnya bisa MPI ya, media pembelajaran interaktif, bisa video atau bisa berbasis game. Dan yang luring ini dia berpusat kepada guru ya, artinya sumber ilmu itu adalah dari guru. Tapi kalau daring ini, makanya kadang sekarang itu anak-anak itu kadang menurut saya pribadi pemahamannya sudah jauh dalam bidang tertentu dibandingkan saya. Karena apa? Anak-anak itu sekarang sudah pintar menggunakan gawai atau gadget ya. Jadi pembelajaran daring ini berpusat pada murid ya. Berpusat pada murid. Murid itu sekarang sudah bisa buat apa? Sudah game sudah lancar, buat video sudah lancar, atau apapun semua sudah lancar. Jadi pembelajaran daring itu kalau menurut saya itu berpusatnya pada murid ya. Jadi segala kreativitas murid itu bisa disampaikan atau bisa dieksplorasikan melalui pembelajaran daring. Nah, jadi Bapak Ibu ya, di sini saya menggunakan Google Classroom ya. Mungkin teman-teman yang lain tadi sudah memberikan aplikasi ya pembelajaran secara daring yang keren-keren. Jadi yang perlu kita pahami Bapak Ibu bahwa pembelajaran inovasi itu bukanlah hal yang harus yang sulit-sulit ya, atau harus yang gimana gitu, wow gitu, bukan ya. Jadi di sini
saya mengambil Google Classroom. Kenapa Google Classroom itu? Satu yang menurut saya itu mudah, praktis digunakan ya. Artinya itu kita tinggal ada email pasti punya ya, apalagi sekarang guru dikasih belajar ID. Nah, jadi kita bisa buat kelas secara daring, tidak perlu belajar website atau belajar apa. Tapi kalaupun belajar itu lebih bagus lagi, kan seperti itu. Kemudian kenapa Google Classroom? Dia didukung media pembelajaran lain. Maksudnya apa? Di Google Classroom itu bisa kita masukkan apa saja. Bisa masukkan bahan ajar, ya, bentuk PDF bisa, bisa video bisa, bisa link bisa, atau apalagi MPI juga bisa seperti itu. Artinya dia bisa dimasukkan apa website atau aplikasi yang support ya, artinya support itu bisa didukung oleh Google Classroom. Dan berikutnya, mengapa Google Classroom itu terstruktur? Nah, jadi kalau ini ada saya tampilkan ya gambarnya di sini, ini kecil dia ya. Jadi terstruktur maksud saya itu ya kita bisa buat susunannya mana mereka kerjakan dulu, baca bukunya dulu, lihat videonya, baru lihat MPI-nya, LKPD-nya, nanti bisa terstruktur. Nah, jadi anak-anak itu pun nggak harus dijelaskan ini dulu, ini dulu. Jadi dari Google Classroom-nya itu bisa apa? Tahu mereka. Baru yang kedua, yang terakhir itu penyimpanannya gratis ya Bapak Ibu ya. Jadi ini cukup simpannya di Google Drive ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa buka kapan-kapan di mana saja. Terus di sini praktik baiknya itu ya. Jadi di sini mungkin Bapak Ibu sudah pengalaman, jadi saya hanya buat sekilas saja ya di sini. Jadi di Google Classroom itu supaya tidak kacau ya urutannya, kita harus buat topiknya dulu, kemudian tugas-tugasnya ya, tugas-tugas anak-anak itu apa yang harus dikerjakannya. Nah, jadi di Google Classroom yang saya buat ini juga anak-anak itu nggak perlu istilahnya harus bawa buku lagi ya ke rumah ya. Cukup kita upload aja ya. Upload aja bukunya di Google Classroom. Jadi anak-anak itu bisa download nanti di rumah ya. Jadi mempermudahkan anak-anak itu, tidak lagi kayak dulu bawa buku berat ya, satu tas. Jadi cukup kita masukkan aja ke dalam Google Classroom-nya. Terus bukunya dari mana? Nah, jadi sekarang ngambil bukunya itu dari PMM Bapak Ibu ya. Jadi sekarang itu di PMM itu sudah banyak bahan ajar yang bisa kita pakai sesuai kelas, sesuai fase ya, yang sesuai dengan karakter murid kita. Bisa juga buku cetak, maksudnya buku cetak itu ya kita foto ya, kita masukkan ke Google Classroom-nya. Tujuannya apa? Jadi anak-anak itu nggak usah bawa buku ya, karena apalagi buku sekarang itu kan buku yang dipinjam dari perpustakaan ya, artinya harus dikembalikan. Jadi supaya anak itu bisa belajar di mana saja, kapan saja, maka perlu kita upload ke dalam Google Classroom-nya. Terus juga di situ juga bisa kita support itu video pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi bisa YouTube. Nah, kita masukkan YouTube atau kita link-link video ya, video-video pembelajaran bisa kita masukkan ke dalamnya. Jadi tidak istilahnya tidak menyusahkan lah. Terus di situ juga ada LKPD ya, LKPD itu sama juga itu. Jadi di sini pembelajaran inovasi itu saya buat itu, saya ikuti teman-teman yang sudah sering, yang sudah mahir bahwa LKPD itu rupanya banyak Bapak Ibu ya. Bisa kita lihat di live worksheet ya. Jadi sebenarnya guru itu dengan pembelajaran digital ini sudah terbantu Bapak Ibu. Nggak capek lagi buat LKPD, nggak capek lagi ngetik sampai bermalam-malam ya. Tinggal kita pilih ya dari website mana, contohnya di sini live worksheet ya. Tinggal kita edit. Edit aja kalau tidak sesuai atau ada yang ingin kita tambahkan. Atau sumber lainnya bisa aja ya. Banyak lagi yang sumber-sumber untuk LKPD. Tinggal kita searching aja di internet. Nah, jadi di sini juga Bapak Ibu, karena ini berbasis digital ya, sekarang saya itu untuk diskusinya saya menggunakan papan virtual. Cuman di sini namanya Padlet ya. Jadi Padlet itu sejenis apa
bisa dibilang blog ya, tampilan blog. Bisa kita pasang foto-foto kita, bisa buat pertanyaan ya. Ini contohnya papan diskusi Padlet masih kosong ya. Ini kemarin sudah saya share sama murid-murid, saya terapkan ya. Bisa juga pakai Jamboard ya, Jamboard. Nah, jadi ini papan diskusinya. Jadi anak-anak itu Bapak Ibu bisa di-share hasil diskusinya, itu mereka bisa share di Padlet itu, terus anak-anak itu bisa lihat satu sama lain ya. Kalau presentasi di depan kelas kelemahannya kemarin itu mereka tidak bisa lihat apa yang disampaikan teman-temannya. Tapi kalau ini mereka bisa lihat ya. Kalau di Padlet ini bisa dilihat, bisa di komen Bapak Ibu kayak Facebook atau Instagram, bisa di like. Nah, jadi kayak kemarin saya terapkan sama anak-anak, mereka senang ya. Mereka bisa sambil sharing-sharing, chatting di situ, berikan komen-komen terhadap kelompok lain. Jadi Padlet itu juga saya buat itu papan digital untuk mereka diskusi. Ada juga Jamboard ya. Nanti saya kalau ada waktu saya share Jamboardnya seperti apa ya Bapak Ibu. Itu juga papan tulis digital di mana anak-anak bisa saling berinteraksi ya. Terus untuk kuis di sini saya menggunakan Quizizi Bapak Ibu ya. Jadi pembelajaran inovatif itu yang seperti saya sampaikan tadi itu tidak harus yang wow Bapak Ibu ya, bukan harus kita create, artinya kita yang buat sendiri. Kalau kita buat sendiri kadang waktu kita tidak cukup Bapak Ibu ya. Tinggal kita cari aja atau aplikasi atau website yang ada kuisnya yang sesuai, yang cocok dengan materi yang akan kita sampaikan. Jadi di sini saya menggunakan Quizizi. Kenapa Quizizi? Nah, terus ada Google Form dan ada sumber lainnya. Di sini kenapa Quizizi? Karena dia ada dua model. Satu, dia bisa online, ya, bisa offline. Offline itu maksudnya pakai mode kertas atau paper mode. Jadi nggak harus online ya Bapak Ibu, mana tahu anaknya nggak ada kuota, kita kasih alternatif pakai kertas, kita print aja. Oke. Terus yang berikutnya apa? Jadi kalau online ini kita penilaiannya lebih gampang Ibu. Tinggal kita supaya hasilnya objektif bahwa pas kuis itu ya kita harus monitoring anak-anak itu agar jujur ya. Jujur untuk mengerjakannya. Jadi kalau menggunakan kuis online itu sebagai asesmen lebih mudah karena kita bisa merekap nilai anak-anak itu ya. Jadi kita bisa lihat anak-anak itu yang perlu diintervensi, siapa yang sudah mahir, siapa yang cukup, siapa yang belum, jadi bisa kita lihat. Dan di sini bisa juga kita analisis soal. Jadi kadang Bapak Ibu kita buat soal itu pun perlu juga ya kita analisis. Ini soal ini kok anak-anak banyak yang nggak bisa, berarti soalnya terlalu susah. Nah, jadi di kuis ini juga nampak soal-soal mana dia yang salah, soal-soal mana berarti kita bisa analisis. Oh, mereka belum paham di sini, ya, belum paham di topik ini. Terus, jadi kalau Bapak Ibu misalkan buru-buru nih, banyak kerjaan, aduh mau buat soal asesmen, nggak tahu lagi nih, nggak ada waktu, tinggal searching aja di Quizizi Bapak Ibu. Mau ada di sini ada matematika, bahasa Inggris, semua pelajaran ada ya. Tinggal kita pilih, kita edit, bisa diedit ya Bapak Ibu ya. Quizizi ini bisa diedit, terus poinnya pun bisa kita atur sendiri. Nah, terus di sini juga pembelajaran itu tidak lupa ya Bapak Ibu, kita harus memberikan umpan balik, artinya itu untuk menilai seberapa istilahnya pengetahuan yang mereka pahami. Artinya apakah materi yang kita sampaikan itu anak-anak bisa paham. Ini tetap saya pakai Padlet juga sama Jamboard ya. Jadi di sini nampak Bapak Ibu ya umpan balik ini. Kadang kan anak-anak itu kalau kita tanya malu-malu. Gimana, udah ngerti? Diam aja. Itu banyak nggak ngerti. Jadi kalau di sini mereka bisa bercerita Bapak Ibu ya. Bisa saling like juga atau saling chatting seperti itu. Jadi ini saya terapkan banyak pula anak-anak itu senang. Kalau saya tanya senangnya, senang Pak. Pelajarannya seru. Nah, karena memang itulah zaman mereka Bapak Ibu ya. Beda zaman saya dulu itu tak ada yang seperti ini. Kalau sekarang zamannya seperti ini. Nah, Jamboard. Oke, untuk apanya izin sebentar ya. Saya berbagi bentuknya.
Bagaimana Pak ya, Ferdinand? Oh, ya, ya. waktu ini Oke. Pak ya. Silakan Bu, kalau sudah oke, silakan. Oke, Maaf terima sekali Pak kasih ya. Ferdinand, nanti kalau masih ada waktu kita bisa sharing lagi di akhir sesi ya Pak ya. Oke, tunggu Bu, saya penutup boleh pantun? Oke, boleh Iya. silakan Pak. Pantun ya, Bapak Ibu ya. Duduk di taman di waktu petang. Cakep. Taman hijau, airnya memancar. Cakep. Para hadirin yang telah datang, semoga rezekinya semakin lancar. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk